Berhubung Mimin lagi sibuk banget untuk saat ini, jadi mohon maaf banget ya untuk kalian yang suka baca. Tidak dapat membacanya dan terpaksa harus mendengarkan suaraku yang sumbang ini. Jika keberatan, maka di skip aja, oke? Riana memutuskan kembali ke kamarnya saat ini. Ia hanya ingin berbaring. Wanita itu menutup pintu dan menguncinya. Melihat Riana yang tidak bisa berkutik, Erik dan Evan saling menatap, lalu tos. Keduanya saling beradu telapak tangan dan terkikik. Dan berhasil kan? Evan menatap sang ayah dan tersenyum devil. Bocah itu menyentak-nyentakan alisnya dan mengulurkan tangan. Sekarang mana tabletku, Dad? Lanjut Evan. Derek akan bawa kemari. Jangan lupa voucher ML-nya, ujar Evan mengingatkan. Erik mencebing, walaupun dia masih tidak setuju kalau putra kecilnya bermain game yang harusnya untuk 16 tahun ke atas, tapi demi bisa bersama dengan Riana, dia mau berkompromi. Tengah malam, Riana terbangun dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Wanita itu segera berlari menuju kamar mandi dan mencari obatnya yang ternyata tidak ada. Obatku habis, kesal Riana. Dia berlari menuju meja riasnya, lalu membongkar tasnya, namun tidak ada satupun yang tersisa. Riana menegakkan badannya saat dia teringat sesuatu. Di koper. Wanita itu pun segera berlari dan membuka pintu, lalu menuju ruang keluarga. Dia segera membuka koper besarnya dan tersenyum. Botol obat bertuliskan diazepam ada di dalam kantong kopernya. Wanita itu segera mengambilnya dan pergi ke dapur. Alisnya menyatu karena ternyata hanya tersisa 1 tablet di dalam botol. Sepertinya aku memang harus ke dokter Erik lagi. Gumamnya lalu meletakkan botol obat itu di atas meja dapur. Setelah mengisi gelasnya dengan air, Riana pun berusaha mengeluarkan obat itu dari dalam botol. Ana, kelotak. Satu-satunya obat yang tersisa terjatuh ke dalam sink, tempat pencuci piring. Riana pun berbalik, dia menelan ludahnya dengan kasar saat melihat Erik sudah berdiri di belakangnya. Ngapain? Melihat arah pandang Erik, Riana segera menyembunyikan botol obatnya di balik tubuh. Dia memaksakan senyum lalu menggeleng. Saya haus, dalih Riana, lalu segera mengambil langkah. Tunggu. Erik mencengkal lengan mantan istrinya itu dan memicing menatapnya. Merasa diperhatikan, dada Riana kian berdebar cepat. Ada apa? Tanya Riana terbata. Wanita itu semakin mencengkeram botol obatnya dan menyembunyikannya di balik kaos oblong yang dia pakai. Kamu pegang apa? Tidak, hanya snack. Erik tidak yakin dengan jawaban wanita itu. Dia pun mendekatkan dirinya dan meraih tangan Riana yang satu lagi. Refleks Riana menjauh, namun Erik kembali menariknya dan buk. Karena tidak siap, sisi tubuh Riana menabrak dada keras Erik. Ayah satu anak itu tidak melewatkan kesempatan. Dia segera memegang tangan Riana dan berusaha mengambil botol yang ada di tangan sang mantan istri. Tuan Jenkins, lepas! Ronta Riana berusaha mempertahankan yang dipegangnya. Percuma, usaha Riana sia-sia. Erik lebih cepat tarinya. Tangannya yang panjang dan kuat sudah lebih dulu membuka cengkeraman wanita itu. Erik, seru Riana memprotes perlakuan laki-laki itu dan meloncat untuk meraih kembali botol yang kini ada di tangan Erik. Diazepam? Dengan alis yang menukik dan mata yang memicing, Erik menatap wanita di hadapannya. Dia mengangkat botol yang ada di tangannya dengan tulisan ia hadapkan kepada Riana. Ana, apa ini? Kenapa kamu punya obat ini? Selama ini kamu minum obat ini? Jajar Erik tanpa melepas tatapannya kepada ibunda Evan itu. Riana membasahi bibirnya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. Ya, saya mengkonsumsi obat itu. Sekarang Anda tahu kan kenapa Evan tidak bisa tinggal dengan saya? Kalau Anda suka botolnya, ambil saja, itu sudah habis. Sahut Riana dengan nada suara yang ia buat serilek mungkin. Wanita itu mengambil langkah dan menuju kamarnya. Erik yang shock atas jawaban Riana segera berbalik.
Tidak masalah, aku dan Evan akan selalu menemanimu. Ucapan Erik menghentikan langkah wanita itu. Riana memutar tubuhnya dan menatap Erik yang juga masih memandangnya. Maaf, tapi saya tidak butuh belas kasihan Anda, sahut Riana dingin. Aku tidak mengasihanimu, tapi aku dan Evan sangat mencintaimu. Dek. Riana yang hendak kembali melangkah terpaku. Kata-kata keramat yang sangat ingin didengarnya masuk ke telinganya. Hatinya bergetar hebat mendengarnya. Perang batin kembali menderanya. Grep. Riana terkesiap. 2 tangan besar sudah melingkari tubuhnya. Dia berusaha melepas, tapi laki-laki itu semakin erat mendekapnya. Ana, aku mohon, jangan lakukan ini kepadaku. Aku tahu, aku masih memiliki tempat di hatimu. Berikan aku kesempatan untuk menebus semua kesalahanku kepadamu. Tolong, jangan menghindariku lagi. Aku tidak bisa. Mohon Erik dengan air mata yang mengalir. Laki-laki yang terkenal dengan sifat dingin dan arogan itu menunjukkan kerapuhannya di hadapan wanita dalam pelukannya. Ia terlalu mencintainya hingga dia tidak lagi peduli apa pendapat wanita itu kepadanya. Yang ia tahu, dia tidak ingin berada jauh darinya. Aku tidak bisa, lirih Riana. Matanya terbejam dan aliran cairan hangat itu meluncur bebas di pipinya. Bisa sayang. Beri aku kesempatan itu. Apapun yang ingin kau lakukan kepadaku, aku akan terima. Asal kau tidak menjauhiku lagi. Riana mengeratkan bibirnya mendengar ucapan Erik. Hatinya goyah, tapi lagi-lagi masa lalunya menjadi tembok pembatas. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini kepada aku? Kenapa? Aku sudah bersusah payah melupakanmu karena... Isak Riana, tangis wanita itu pecah. Dia tidak mampu menahan rasa sesak di dadanya. Tidak, aku tidak mengizinkanmu melupakanku. Tidak, Ana, tidak. Kau tidak mengacuhkanku, mencampakkan aku, mempermalukan aku, dan sekarang kau... Riana tidak mampu meneruskannya. Tapi dari isakan dan tangisan wanita itu, terjabar jelas bagaimana luka yang sudah tertoreh di hatinya. Erik semakin mendekap erat ibunda Evan itu. Keduanya luruh ke lantai dengan posisi Erik di belakang Riana dan kepalanya di pundak wanita itu. Setengah jam kemudian, Riana sudah mulai tenang. Wajahnya terlihat sembab dengan jejak air mata yang masih belum hilang. Perlahan, Riana melepas tangan Erik yang masih melingkari pinggangnya. Namun, Erik tetap pada pendiriannya. Dia tidak mau melepas wanita itu. Tuan Jenkins, saya harus... Erik segera menarik tubuh Riana ke samping. Dia menyambar bibir ranum itu dan melahapnya dengan puas. Riana tersentak, matanya melotot, tangannya pun memukul-mukul pundak Erik agar melepaskannya. Namun, Erik justru memperdalam ciumannya. Kelihayan dan pendirian Erik akhirnya membuahkan hasil. Riana hanyut dalam api cinta laki-laki itu. Wanita itu perlahan memejamkan matanya dan membiarkan Erik menikmati setiap inci bibir dan mulutnya. Tangan Riana yang terkepal lambat laun terbuka dan berganti mencengkram kaos Erik. Wanita itu juga mulai membalas permainan bibir Erik. Tidak pelak menyelimuti keduanya. Bara yang terpercik kini berkobar dan membakar ke sejoli itu. Tangan kanan Erik yang sedianya berada di pinggang Riana mulai bergerak. Tangan kasar dan besar itu mulai membelai kulit halus Riana dalam perjalanannya menuju 2 gundukan yang sedari tadi menggoda. Riana terhenyak. Cakupan tangan Erik di dadanya memaksanya membuka mata dan melepas bibirnya dari laki-laki itu. Namun, nafsu yang membakar membuatnya terlena dan kembali tenggelam dalam cumbuan yang dilancarkan Erik di lehernya. Pikiran Riana menjadi kosong. Dia seakan terbang ke atas awan. Yang dirasanya hanya kenikmatan cinta. Setiap sapuan bibir Erik membuatnya tidak bisa lagi berpikir jernih. Tidak mampu lagi menahan hasrat, Erik mengangkat tubuh mantan istrinya itu dan membawanya ke kamar sang desainer. Mata hijaunya tidak lepas memandangi Riana yang sudah terbaring di atas ranjang. Dengan penuh nafsu, laki-laki itu kembali memanggut bibir Riana dengan tangan
terus bergeril hingga sampai di bawah sana. Entah kapan Erik melakukannya, tapi kini tubuh indah Riana tidak lagi berbalut sehelai benang pun. Rembulan yang mengintip dari jendela menjadi malu kala melihat keduanya sedang memadu cinta. Rintihan dan lenguhan terdengar di kamar dengan pemandangan malam yang indah itu. Peluh memenuhi sekujur tubuh keduanya, tapi tidak terlihat bahwa laki-laki yang kini memangku tubuh wanita itu akan berhenti. Suara azan yang mulai terdengar seolah menjadi alarm bagi laki-laki itu untuk melepaskan wanitanya. Senyum tertore di wajah tampan pewaris The Royal itu. Ditetapnya ibu dari putranya yang telah terlelap dari setengah jam yang lalu. Dia pun mengambil posisi di sisi wanita itu dan memeluknya. Sebuah kecupan mendarat di bahu Riana sebelum Erik menutup tubuh polos itu dengan selimut dan ikut terlelap. Dak, dak, dak. Erik mengerutkan alisnya. Suara gedoran pintu yang begitu kasar mengusik tidurnya. Laki-laki itu membuka matanya dan melihat ke pintu. Siapa sih? Gumamnya kesal dengan mata setengah terbejam. Lelaki itu menoleh ke sampingnya, kedua sudut bibirnya membentuk lengkungan. Impiannya untuk terbangun di pagi hari dengan Riana yang menjadi orang pertama dilihatnya telah terkabul. Kejadian semalam kembali menyentilnya. Bak laki-laki yang mabuk asmara, laki-laki itu tersenyum malu-malu mendaratkan bibirnya di pundak wanita itu. Aku tahu kau hanya milikku, sayang, lirih Erik. Bunga cinta kian bermekaran di hati laki-laki itu. Kecurigaannya akan hubungan Dimas dan Riana selama ini tidak terbukti. Rasa cintanya semakin menggelora, bukan hanya karena Riana yang bisa menjaga diri, tapi karena dia menyadari bahwa cinta Riana masih ada untuknya. Dak, dak, dak. Fantasi Erik buyar. Suara gedoran di pintu membuatnya geram. Mom, Dad. Erik menepuk jidatnya. Dia lupa bahwa mereka tidak sendiri. Laki-laki itu perlahan turun dari tempat tidur dan memakai celana santainya. Dengan bertelanjang dada, dia berjalan dan membuka pintu. Ceklek. Dad, aku... Hush, Mami lagi tidur. Ada apa, Son? Erik meletakkan telunjuk di bibirnya dan mendorong pelan putranya agar menjauh pintu. Mata Evan memicing. Dia menatap curiga sang ayah yang hanya memakai celana santai dan menampakkan perutnya yang kotak-kotak serta area V yang mengintip. Dad, Daddy kenapa nggak pakai celana dalam? Pertanyaan polos Evan membuat Erik tersedak salipannya sendiri. Dia menunduk dan menaikkan celananya. Wajahnya memerah karena malu terpergok anak sendiri. Dia menyamarkan rasa malunya dengan berdehem. Daddy baru selesai mandi. Dengan polosnya Evan maju dan mendengus sang ayah. Daddy bohong. Dad, kata dia nih, bohong itu dosa loh. Erik menelan salipannya. Dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kenapa kamu mengetok pintu? Ini masih terlalu pagi. Kenapa kamu sudah bangun? Tanya Erik mengalihkan pembicaraan. Dad, ini jam 9. Ini waktunya aku makan pagi. Tapi lihat, tidak ada makanan di meja makan. Tunjuk Evan. Erik mengerjap. Dia melihat jam yang ada di dinding, lalu melipat bibirnya. Maaf, Daddy akan buatin kamu sarapan? No, telak Evan. Erik yang sudah berjalan menuju dapur berhenti dan berbalik melihat putranya. Kenapa? Katanya lapar. Aku tidak mau masuk rumah sakit lagi gara-gara masakan Daddy. Aku bangunin Mami aja. Sahut Evan lalu melangkah cepat menuju kamar sang Buddha. Erik terkejut. Setengah berlari dia menyusul putranya. Tapi Evan sudah lebih dulu masuk ke kamar itu. Evan, tunggu. Jangan. Wow. Aku baru tahu kalau Mami jorok, seru Evan dengan mata lebar melihat baju yang berserakan di lantai. Mendengar suara keributan di dekatnya, Riana pun membuka mata. Dia berbalik dan matanya bertemu dengan mata sang putra. Mami, aku lapar, rengek Evan. Erik memutar bola matanya. Putranya itu pintar sekali berakting. Dalam sekejap, nada suara sok bosi itu berubah imut menggemaskan. Oh, oke, Mami akan. Riana yang menyibak selimut dari tubuhnya seketika kembali menariknya. Matanya melebar saat menyadari bahwa tidak ada satu benang di tubuhnya. Erik melipat bibirnya dan melihat ke arah lain.
Wajah Riana berubah merah. Wanita itu kembali berbaring dan menyelubungi tubuhnya dengan selimut. Evan, keluar dulu ya. Evan yang terdiam karena sempat melihat tubuh bagian atas sang bunda yang polos, namun dipenuhi tanda merah seketika melihat ayahnya. Dad, apa yang telah engkau lakukan?